Saya bagian udah lelah ini Pak ya. Udah mau pikirannya udah bercabang. Baik, mungkin saya nggak berlama-lama seperti Pak Adi sebelumnya, saya akan singkat saja. Ini adalah kasus di mana saya dan teman terlibat dalam perencanaan jalan baru. Artinya di sini adalah pemerintah Provinsi Bangka Belitung menginginkan jalan alternatif, tapi tidak memberikan alternatif lain kecuali melewati rawa. Ini adalah latar belakangnya adalah Perawas dan Air Merbau itu merupakan dua buah desa yang sebetulnya nggak panjang, antara sekitar 3,8 km. Nah, lokasinya seperti ini, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah pembangunannya ya ini, karena kita nggak ada alternatif lain, kita melewati rawa yang ini hampir 1 kilometernya adalah merupakan terendam air yang rata-rata antara setengah sampai 1 meter di atas permukaan tanah yang aslinya. Nah, kalau kita lihat ke latar belakang lagi, jalannya nggak begitu panjang, 3,8. Jadi diminta saat itu adalah pembuatan untuk struktur proposal itu. Di dalam hal ini kita menggunakan bahan sisa yang ada, yaitu untuk stabilisasi tanah yang ada, dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di daerah setempat, yaitu sisa pembakaran buah kelapa sawit. Kita coba kombinasikan dengan kekuatan cerucuk sehingga jalan tersebut bisa memenuhi syarat minimal yang diinginkan. Nah, ini adalah tinjauan keseluruhannya saja adalah tanah sabrit. Saya pikir adalah kita tidak usah saya jelaskan lagi bahwasanya sebagai fondasi dasar, karena sebagai fondasi dasar dia harus mampu memikul atau menahan beban yang terjadi di atasnya sesuai dengan fungsi jalannya. Nah, kalau kita lihat dalam kasus ini, kita adalah berbicara masalah tanah lunak. Jadi tanah lunak kita itu, karena dia nanti kita lihat dari hasil pengujian yang ada, itu merupakan kebetulan dominannya adalah lanau. Nah, karena nanti di situ kondisi tanah rawanya akan kita timbunan, maka seperti kita ketahui bahwasanya tanah lunak dapat didefinisikan sebagai tanah yang dengan anggring kuat geser anggringnya kurang dari 0,4 kg per cm². Nah, sekarang dari proses analisis dari hukum nanti kita akan mengetahui proses berapa hasil longsoran yang ada, dan itu dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain untuk memperkecil dari tingkat longsoran yang terjadi. Nah, di stabilisasi. Jadi stabilisasi kita, kenapa itu proses stabilisasi? Karena kita ingin memanfaatkan bahan-bahan sisa yang ada di sekitar lokasi dengan supaya kondisi tanah yang ada tersebut bisa dinaikkan dari bentuknya, dari nilai sadarnya. Nah, inilah kita lihat dari abu kelapa sawit yang kita selidiki, ternyata unsur silikanya sangat dominan, 86,70%. Itu adalah abu bata kelapa sawit yang ada di lokasi. Jadi seperti kita ketahui, silika bersifat mengikat yang sangat bersifat kalau diikat dengan semen, kalau diikat dengan bahan lain untuk beton dia sangat bersifat semented. Ya, jadi itulah dasar kita kenapa kita coba pakai abu kelapa sawit. Nah, inilah contohnya kita lihat yang gambaran bahwasannya debunya yang rata-rata lolos IAK nomor 40 dan juga jenis rata-rata 2,54. Nah, kita lihat di sini. Tinjauannya adalah kalau kita mencampur stabilisasi di laboratorium itu sangat mudah, tapi dalam hal ini kita mencoba dengan plan mix CTB, yaitu kita campur dulu di lab. Setelah itu kita bawa hasil percampuran dengan menggunakan pump truck, kita siap gelar di lapangan. Itu proses kita yang kita sarankan saat itu di lokasi. Nah, perkuatannya kita pakai jenis cerucuk untuk dengan kondisi tanah yang kurang stabil tadi, kita evaluasi dengan menggunakan cerucuk yang diameternya kebetulan kita ambil ada sekitar 10 sama bisa masuk itu, bukan diameter 8 sampai 10 meter, tapi 8 sampai 10 cm. Tidak mungkin jadi salah. Jadi dalam kondisi tanah
kita cerucuk biasanya kita ikuti dengan kekuatan atau dengan pengikatan dengan matras beton. Nah, beton ini nanti juga kita sebagai alat pengikatnya kita desain seberapa tebal yang dia bisa mampu memikul dan mengikat daripada cerucuk sendiri. Ini adalah maksud penelitian yang kita lakukan itu adalah mengetahui besarnya pengaruh campuran tanah dan mengetahui kenaikan dari hasil pengujian meliputi hasil pengujian lab dan mengetahui dari hukumnya dan mengetahui dan perencanaan kebutuhan cerucuk dan matras beton yang ada. Ini adalah metode pengujian kita. Jadi tanah sabit itu kita bawa, kita uji di laboratorium meteran di Korban. Nah, hasilnya ada kita peroleh sebagai berikut. Ini adalah metode kita. Data kali diambil, ternyata sebenarnya kurang daripada 6, maka kita langsung terus melalui pengujian seperti ini dan akhirnya kita mendapatkan tebal perkerasan dan dimensi dan jumlah cerucuk yang ada. Ini adalah contoh hasil pengujian data pendiri yang kita dapat. Kita lihat bahwasanya pada kedalaman 4 meter berapa? Daya dukungnya Q-sel yang ada adalah sekitar 6 kg per cm kuadrat, sangat kecil. Jadi artinya di situ tidak bisa menandakan bahwasanya tanahnya sangat lunak. Dalam kalau kita lihat dari data setiap lapisan, kita lihat di sini lapisan tanah 1, kalau tadi saya bagi sebagai lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Ini di lapisan 1 kondisi tanahnya adalah lama keuntungan di kedalaman sampai 3. Kalau tadi kita lihat dari kedalaman sampai 6, itu adalah kelanauan. Jadi dominannya adalah siap. Nah, kalau kita lihat tadi bahwasannya walaupun biasa, kalau kita lihat kita uji dari laboratorium, tanahnya termasuk golongan A75 dengan rata TPI 18,10%. Dan di situ kita lihat fraksi lanaunya sangat besar, 90,01%. Nah, ini adalah data hasil pengujian kita. Kita lihat lembungnya 88,53, sementara lembungnya 1,48, lanaunya adalah 8,53. Jadi kombinasikan, jadi kalau dikatakan sebagai shield, ya menjadi 90,01 sekian. Nah, kita lihat ini adalah kalau kita proses pencampuran, ini saya ambil cuma kita melakukan pencampuran di 4 kombinasi presentasi abu-abu itu 5%, 10%, 15 dan 20 dengan variasi pemerangan 0, 3, 7, 14 hari. Jadi saya cuma tampilkan yang 3 hari karena nilai hasil maksimal kita peroleh. Prestasi nilai PI-nya yang tadi 18,10 turun menjadi 14,75 walaupun sangat kecil dan belum mendekati 10. Tapi saya pikir ini kita perkuat dengan nanti tambahan cerucuk. Nah, kita lihat ini, ada juga kelihatan maaf, tapi di paper saya ada. Jadi kalau kita lihat sini, dari dukung yang ada, tanah asli itu kecil daripada yang diinginkan. Jadi harusnya dia 2,6, sementara yang beban yang bekerja dengan kita lihat tipe lapis perkerasan dengan kedalaman timbunan 2 meter dan jenis perkerasan yang ada, kombinasi yang ada, didapat bahwa dari hukum ini adalah sekitar 3,3, sementara dengan kondisi tanah yang ada itu kalau tanpa perkuatan cerucuk 2,6. Makanya akhirnya kita coba dengan perkuatan cerucuk. Kita lihat di sini, bahwasanya dari hukum tanah awal adalah sekitar 2,679 kg per cm persegi. Itu adalah tanah kita. Kalau kita perkuat dengan kombinasi cerucuk, jarak antar, kalau kita ambil 1 meter persegi, jarak masing-masing sekitar, ini kalau misalnya tambah lagi artinya jaraknya 50 cm dibandingkan dengan jarak 100 cm. Ini kita bagi dua, bagaimana daya dukung yang terjadi, inilah di hasil hitungan kita. Jadi jaraknya adalah kalau dengan volume tiap cerucuk seperti ini, kita hitung angka pori, kita peroleh angka pori seperti yang ada ini, maka kita dapat daya dukungnya berikutnya untuk tipe 1. Ini adalah ini kalau di pergerakan pertambahannya pertambahan beban dulu. Nah, kita peroleh ini juga ya. Daya dukung yang diperoleh dengan menggunakan cerucuk tipe pertama, tipe jarak 50, 3,47. Artinya telah melebihi beban yang ada 3,3. Kalau kita pakai tambahan tipe 2 dengan jarak 1 meter, 3,437. Artinya dengan 2 tipe tersebut kita bisa mendapatkan daya dukung yang melebihi daripada syarat minimal 3,3. Jadi kalau kita pakai dengan jarak 1 meter 3,47, 3,43, kalau jarak 50 cm
3,47. Nah ini adalah 5 menit lagi Pak. Nah ini adalah perencanaan makro beton. Saya tidak menghitung, tidak mempertimbangkan tulangan dulu, tapi yang saya desain adalah berapa ketebalan makro beton yang diinginkan. Dari hasil perhitungan yang ada, kalau kita ambil beton sekian dengan lebar 1 meter persegi dan seterusnya, kita dapat ketebalan 8 cm untuk makro betonnya sebagai pengikat kepala daripada cucuknya. Ini adalah ini adalah hasil akhir lapisan perkerasan. Lapisan permukaan 9 cm, fondasi atas 11 dan lapisan fondasi bawah 15% dengan CBR yang ada setelah dilakukan stabilisasi 10% untuk kondisi terendam. Nah ini kesimpulannya, saya coba tampilkan bahwasanya berkondisi halus tadi dengan kondisi awal butiran tanah 90,01% dengan nilai PI sekian, itu masuk kode A175 menurut ASTU. Kita lihat bahwasanya CBR awal 3,8 dan QU yang terjadi, dan untuk yang pengujian UCS kita dapat 0,52 QU yang ada. Ini setelah kita lakukan peningkatan dengan beberapa sawit rendaman 3 hari, itu adalah hasil pengujian kita yang ideal. Kita dapat bahwasanya PI-nya turun 14,71, tadi sudah saya jelaskan sebagian. Nah ini adalah terjadi peningkatan CBR dari 6,1 menjadi 16 untuk kondisi tidak terendam, dari 3,8 menjadi 10 untuk kondisi terendam. Itulah hasil yang kita peroleh. Dan diameter tulang cerucuk yang kita pakai bisa antara 100 cm atau 50 cm dengan ketebalan matras sekian. Dan ini adalah desain hasil akhir lapisan barisan lentur yang kita peroleh dengan ketebalan permukaan 9, fondasi atas 11 dan fondasi bawah 15 cm. Saya pikir inilah hasil yang kita coba tampilkan dari studi kasus yang kami telah ya coba itu lah. Mungkin Pak, terima kasih kembali balik kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.